kita jual bibit nggak banyak. Setahun paling kalau saya rata-rata kan 40 ekor lah setahun. 40 ekor itu sebenarnya kalau saya nggak punya penghasilan lain nih, dengan 40 ekor itu udah cukup untuk hidup saya setahun. Hanya dengan 40 ekor itu. Nah makanya saya sempat bercanda sama istri, Bu, ibu bisa pede lah, walaupun cuma menjual domba 40 ekor setahun, punya penghasilan setingkat kadis atau camat lah di kota Tasik, kata saya gitu kan. Karena emang benar Pak, kalau jual bibit F2 dorper itu 3-6 bulan itu kita di angka 6 juta aja minimal udah masuk. Dipotong operasional ini itu udah masuk. Taruhlah penghasilan saya cuma yang 40 ekor itu tadi ya. Kalau itu berarti kan perkiraan 240 juta ya setahun itu. Kalau kita potong operasional selama setahun 60 juta, berarti kan ada 180 juta. Ya 15 juta lah per bulan. Insya Allah lah cukup untuk hidup di kota Tasik, cukup lah. Insya Allah mudah-mudahan ada anak kelima kita gitu kan. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah udah aman tuh dengan 40 ekor itu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Rahayu. Saya saat ini usia 35 menjelang 36. Saat ini saya bergerak usaha di bidang peternakan, khususnya peternakan domba dorper dan kambing perah. Untuk peternakan domba kambing ini sudah saya geluti dari sekitar tahun 2004. Itu ketika saya akhir SMP menjelang masuk SMA. Dulu emang awalnya peternakan itu kita fokusnya di kambing perah etawa, dari 1 jantan 6 betina. Karena emang dulu kebetulan saya penderita asma nih. Asma, jadi kalau asma itu kan butuh yang namanya susu kambing katanya gitu. Kalau mahal masih bisa dibeli, tapi kalau nggak ada susah, makanya jadi fokus di situ. Nah kita inisiatif melihara kambing perah etawa. Dulu sistemnya nggak pakai karyawan ya, jadi sistemnya bagi hasil gitu. Ada di sini saudara yang mau sampai itu 6 ekor tuh bertahan sampai 2010 selama 6 tahun. Karena apa? Karena emang kita kapasitas kandang seperti itu. Jadi pokoknya setiap ada anakan, pokoknya kita fokus jual anakannya aja jual. Ya mungkin kita hasil jualnya kita tabungin lah. Cuman mulai 2010 akhir, karena kebutuhan saya untuk penelitian, nah mulai 2010 itu kan udah mulai banyak, kita mulainya 30 ekor. Karena emang harus punya penghasilan ya, job entrepreneur katanya. Ya udah kita fokus di 30 ekor itu. Jadi ada dua aja. Jadi saya fokusnya di susu sama di kontes. Wah, kontes kita juara sampai 2019, kita juara terus. Bahkan di 2016 kita sampai 3 kali dapat penghargaan dari presiden. 2016 tuh mulai bulan Agustus, Oktober sama November. Jadi kalau bulan Agustus yang jadi juaranya itu ada kambingnya, bulan Oktober yang jadi juara itu kandangnya, peternakan ramah lingkungan. Jadi kan tidak bau katanya gitu kan, tidak membuat bising, tidak apa katanya gitu. Jadi alhamdulillah kita masuk. Nah November olahannya. Tapi sebenarnya 2014 itu kita udah mulai nih menjajal usaha baru di bidang dagingnya dalam bentuk kurban dan akikah. Kalau dari 2014 ke sana kan fokusnya kalau ada yang kurban ya yang ada di kandang aja gitu kan. Nah, tapi 2014 itu udah mulai nih fokus, mulai belanja ke pasar buat penyediaan akikah. Nah, itu ya penghasilan masih normal lah, penghasilan masih normal, masih cukup karena prinsip saya peternakan itu walaupun kecil tapi dia bisa panjang dan tahan lama gitu kan. Kalau kita nambahin populasi, akomodasi bakal menambah gitu kan. Seperti operasional itu bakal bener-bener nambah gitu kan. Nah, jadi kita fokus di segitu-gitu aja lah, di 30 ekor. Pernah kita banyak sampai ratusan ekor, pernah 2010 sampai 2014 tuh populasi itu nambah terus, bener-bener nambah sampai bikin kandang. Sampai kita kandang tuh sampai berapa titik, tapi dikelola oleh sendiri. Walaupun dengan karyawan dulu, karyawan sampai 6 atau 8 lah gitu kan. Nah, ternyata kewalahannya bukan di apa. Jadi kan ketika kan karyawan banyak tuh. Ketika karyawan ada yang izin cuti, ketika karyawan ada yang sakit, atau enggak ada karyawan yang habis lebaran nggak pulang lagi. Pas lebarannya yang pulang ke sini cuma 2 orang. Wah, kasihan. Nah, makanya di situ saya punya metode namanya, dulu ada fermentasi katanya ya. Fermentasi 2014 itu. Nah, dari situ ternyata mulai kandang itu mulai nggak bau, mulai ramah lingkungan di situ. Bisa terbukti lah sama di sini lah gitu. Kalau nanti ada tamu-tamu ke sini, walaupun kita suguhkan dengan kandang yang seadanya, mereka insya Allah tidak akan terganggu. Jadi gini, sama kan kayak kita kan sering minum probiotik tuh, kayak Yakult, kayak apa kan, biar pencernaannya bagus tuh. Nah sama ternak juga gitu. Jadi mereka itu kita kasih probiotik. Nah dengan harapan bakteri baiknya yang dalam rumen mereka itu bagus, jadi bisa mencerna makanan dengan bagus. Nah jadi kotoran yang dikeluarkan dari mereka itu benar-benar pure hampas, pure kotoran. Yang bikin bau itu protein yang tidak tercerna, jadi membusuk. Nah itu yang menimbulkan bau itu di situ. Kalau ada mencret nih, oh kenapa nih kita kan mencret misalkan karena kelebihan protein.
main. Nah, kita kurangin protein dari dia. Jadi di situ bukan disulap gitu. Bukan. Terus gini, ada sanitasi pembuangan. Nah, kita bikin namanya CPT yang buat khusus buat urin. Jadi jangan sampai si kohe sama si urin itu nyampur selama berhari-hari. Jadi usahakan si urin itu dia ngalir terus. Nah, kita bikin CPT khusus buat air kencing dia, urin dia gitu. Jadi si kohenya kering. Nah, itu sih yang kita lakukan itu gitu kan. Alhamdulillah berhasil, terbukti lah sob. Harga aman. Gini lah, kalau ada kantong yang tiap hari dibersihkan tuh, kita mungkin seminggu sekali atau berapa kali. Yang penting kan nggak bau. Kita bersihkan itu bukan karena bau, cuma karena menumpuk aja gitu kan. Nah, 2020 ada domba baru nih, booming. Namanya domba dorper. Kebetulan yang melihara pertama itu ketua HPDKI pusat. Nah, kebetulan saya main ke kandangnya. Dulu kan saya fokusnya ke domba itu kan kayaknya tebal sama bulu gitu kan ya. Dengan harga yang sama, lebih banyak kambing dagingnya gitu. Makanya saya fanatik kambing. Nah, gara-gara si domba itu, ternyata dengan usia 6 bulan, 7 bulan, bobotnya itu udah bagus. Nah, udah saya tertarik nih si dorper ini, main lah saya di domba dorper itu main. Saya awalnya ke teman saya itu beli domba Garut yang bunting dengan dorper. Jadi anaknya nanti F1. Awalnya itu lahiran. Nah, cuman saya konsep gini, mungkin ada rezeki lah dari Allah ya dikasih kayak gitu, tring gitu kayak Eureka gitu kan. Wah, dorper itu kan identiknya kan kepala hitam ya, badannya putih. Disebutnya blackhead, disebutnya gitu. Berarti kalau nanti disilakan dengan Garut yang anaknya blackhead istilahnya gitu kan, berarti itu bagus. Itu prinsip saya. Walaupun secara matematika, secara logika, dorper dengan Garut itu sama dengan F1. Tapi kan F1-nya F1 seperti apa? Itu saya peluangnya di situ. Jadi saya fokus ngumpulin anakan-anakan F1 yang blackhead. Ternyata itu susah. Dari 100 ekor anak, paling yang blackhead-nya itu 15-20 ekor. Itu pun ada yang jantannya. Nah, kenapa saya fokus di F1? F1 itu jadi gini, kan kalau mau mencetak F2, ya F2 itu lebih tinggi lagi derajatnya. Jadi si puluhan baru, si jantan baru kawin dengan F1 sama dengan F2. Nah, saya mikirnya gini, kalau F1-nya asal-asalan, anaknya juga nanti wah bakal asal-asalan. Prinsip saya gitu, mikirnya gitu. Kalau yang lain enggak, kalau yang lain asal dia anaknya anak dorper, kawinin aja. Emang benar secara matematika F2, cuman kan gini, kan ada yang mirip bapak, ada yang mirip ibu. Kalau kita sembarangan ngawinin, kasarnya gitu ya, nanti gini ibunya terus aja kuat sampai ke dia F10 juga gitu, kasarnya gitu. Nah, cuma kalau kita udah pilah-pilah dari awal nih, dari awal, orang-orang tuh mikir, kok ternyata anakan F2 dari kita bagus. Terkenal lah di asal lama, dorpernya mahal katanya, seri F-nya mahal. Ya karena emang kita benar-benar diseleksi, benar-benar seleksi, benar-benar nggak salah-salah lah. Dulu mah banyak F2 yang benar, F2 benar, secara matematika kata saya tadi benar. Cuman ya hasilnya F2 kok masih mirip lokal, kata F2. Nah, dari situ, ini kan kata saya dari 100 paling cuman 15 atau 20 ekor. Itu pun kalau semua betina. Tapi kalau yang jantan saya jual buat saya mengedukasi ke peternak-peternak yang baru nih, yang domba. Kalau kamu mau targetnya daging bukan bibit nih, udah jantannya F1 aja, kata saya gitu. Kalah gitu. Nah, saya tertarik domba. Dari 2020 itu mulailah saya di domba dorper ini sampai sekarang. Karena apa? Jadi si domba itu bisa dipakai kurban sama akikah tuh di usia 6 bulan. Kalau kami 1 tahun. Nah kan kalau sapi 2 tahun tuh, unta 4 tahun. Kalau kita kan nggak mungkin melihara unta di sini kan. Nah, melihara sapi, kita pernah juga melihara sapi. Cuman aduh, kayak jebol terus nih, beda sama kambing. Nah, kalau kambing, ya itu tadi lama setahun. Nah, makanya saya, domba, ternyata domba itu cukup 6 bulan. 6 bulan plus 1 hari lah gitu kan, bisa dipakai kurban atau akikah dengan bobot yang sama dengan usia yang lokal yang 1 tahun 2 tahun. Si F1 dorper ini dia bisa bobotnya itu di usia 6 bulan itu bisa di antara 25 sampai 35. Bahkan ada yang 36 6 bulan itu. Walaupun posturnya kecil pendek ya, tapi kalau ditimbang itu masuk kesek gitu, mantap. Nah, cuman ya itu yang saya jadikan pedaging itu, akikah kurban itu yang apkirannya. Istilahnya apkiran lah kata saya bilangnya gitu. Kalau yang bagus kita jual bibit. Ya kita nggak banyak, kita jual bibit nggak banyak. Setahun paling kalau saya rata-rata kan 40 ekor lah setahun. 40 ekor itu sebenarnya kalau saya nggak punya lagi yang lain, penghasilan yang lain nih, dengan 40 ekor itu udah cukup. Udah cukup untuk hidup saya setahun. Hanya dengan 40 ekor itu. Nah makanya saya sempat bercanda sama istri, Bu, ibu bisa pede lah, walaupun cuma menjual domba 40 ekor setahun, katanya gitu. Tapi bisa lah gitu, punya penghasilan setingkat kadis atau camat lah di kota Tasik, kata saya gitu kan, bercandanya gitu. Karena emang benar Pak, kalau jual bibit F2 dorper itu 3-6 bulan itu kita di angka 6 juta aja minimal udah masuk.
dipotong operasional ini itu udah masuk. Jadi kita setor, cuman setornya ke istri nggak tiap bulan. Jadi per tahun lah udah kita kalkulasikan selama setahun aja udah. Alhamdulillah. Nah jadi nggak ribet. Kita nggak mikir pengen nambahin kandang, nambahin populasi. Karena segitu juga udah cukup lah. Walaupun dorper ada pride harganya mungkin ada waktu batasnya ya. Cuman sampai saat ini saya udah dari 2021 berarti dari 2021 alhamdulillah udah aman tuh dengan 40 ekor itu sebenarnya. Kalau saya dipotong operasional taruhlah penghasilan saya cuma yang 40 ekor itu tadi ya. Tanpa akikah, tanpa kurban, tanpa susu, tanpa anakan kambing. Kalau itu berarti kan perkiraan 240 juta ya setahun itu. Kalau kita potong operasional selama setahun 60 juta, berarti kan ada 180 juta. Ya 15 juta lah per bulan. Insya Allah lah cukup. Untuk hidup di kota Tasik cukup lah. Insya Allah mudah-mudahan. Dengan anak kelima kita gitu kan. Ya alhamdulillah lah. Saya punya prinsip gini. Usia 32 tahun saya harus bisa bebas finansial. Tapi bebas finansialnya bukan berarti pengen beli ini, ada duitnya pengen beli itu, bukan. Bebas finansial versi saya nih. Misalnya gini, untuk kebutuhan keluarga sudah nggak perlu mikir, aman. Beras kosong, isi lagi. Listrik, buat listrik aman. Buat lebaran aman. Anak-anak sekolah aman. Uang saku aman. Uang belanja aman. Jadi kasarnya 32 tahun itu alhamdulillah gitu kan. Domba lah udahlah katanya ke sini santai lah, nggak usah banyak-banyak. Cuma kita mainnya harus bener-bener main di kelasnya gitu. Kalau domba lokalan ya kalau dilihat, ya grade-nya yang tetap susah. Jadi kalau saya bersiap begini, dengan waktu yang sama, dengan harga pakan yang sama, tapi kita tidak bisa membandingkan gitu. Ini kita ngambil momennya aja nih, mumpung si dorper ini masih bagus, kita ngambil momennya aja gitu. Alhamdulillah. Kalau di sini, kalau saya sih usia setahun udah kita kawinin. Nah dia, kalau saya gini, saya 2 tahun 3 kali, ya berarti sampai usia 5 tahun itu berarti 6 kali lahiran nih. Nah kita 5 tahun, ya kita antara jual bunting, usia 5 tahun nih, antara jual bunting, kalau enggak itu ya kita potong. Dan masih enak sih, domba itu masih enak. Karena gini, kita pernah beli, udah agak lumayan lah. Walaupun dia di usia 4 tahun 5 tahun ya usianya, kita potong dagingnya masih enak, masih aman lah gitu kan. Iya 6 kali beranak. Dengan rata-rata kan kalau domba itu kan 1-2 ya, antara 1-2. Jadi rata-rata kalau kita ngambil, kalau misalkan 6 kali itu 12, kita ngambil 3/4-nya aja. Berarti bisa 8 lah, bisa 8 anak. Kali 6 juta rata kalau yang F2, apalagi kalau yang full blood. Kalau yang full blood kan sekarang masih di antara 30, 35 harganya itu, 30 juta. Tapi ada juga yang teman-teman yang ngejual di angka 25, tapi kalau itu anak sendiri, 20 juta itu udah gede itu. Karena kan operasionalnya sama, waktunya sama, tapi dengan nilainya yang beda, ya udah hasilnya juga beda. Kalau domba biasa itu, kalau untuk dagingnya itu ya 2 juta, 2,5 lah, 3 juta lah paling bagus itu, hampir 2 kali lipat. Tapi dengan usia yang jauh beda. Kalau domba biasa itu 2 juta, 3 juta tuh bisa 1 tahun, 2 tahun. Ini saya paling menjual 6 bulan, maksimal 9 bulan lah. Nggak pernah ada yang setahun. Alhamdulillah laku terus gitu kan. Nanti kita lihatlah contohnya gitu, alhamdulillah. Jadi kita fokus ngurus si induknya itu setahun, berarti si anaknya itu kita kasih makannya cuma 4 bulan. Karena selama 2 bulannya itu dia sama ibunya. Nyusu sama makan, paling makan yang punya ibunya gitu kan. Nah pure dia kasih makan sama kita usia 2 bulan ke atas, 4 bulan lebih lah. Jadi maksimal 5 bulan. Jadi kalau kita ngitung per hari makan dia 5.000 misalnya gitu ya. Kalau kita ngurus maksimal 6 bulan, berarti kan usia dia 8 bulan tuh. 6 bulan berarti 30 hari ya, 150 kali 6. Berarti cuma 900.000 modal dia sebenarnya gitu. Makanya dorper itu mumpung masih bagus nih peluangnya nih, main dorper. Makanya saya mah dari kambing itu benar-benar segalanya. Saya mah nggak pernah dapat penghasilan dari tempat lain. Bahkan saya nikah aja pas kawinnya kambing juara. Cuma kan 2, saya dulu sepasang. Ya sama istri saya, jadi nggak dijual lagi, dipakai akikah buat anak. Bahkan gini, alhamdulillah gini, dengan kambing itu saya bisa ada madrasah, ada yayasan TK gitu kan, TK. Bahkan masjid yang di komplek sini, si masjidnya itu gara-gara kambing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Madrasah yang kita bangun, DTA ya kita bentuknya DTA. Mudah-mudahan bermanfaat. Gini prinsipnya gini, bisnis itu bukan soal omset atau aset yang banyak atau omset yang banyak ya, tapi repeat order kata saya pikirnya gitu. Repeat order, bukan produksi, bukan masalah produksi yang banyak gitu kan, tapi repeat order lah. Jadi repeat order itu gini, walaupun kita punya 40, tapi ordernya terus-terusan, ya maksimal tiap tahun lah gitu kan. Jadi kita tenang juga, nggak dikejar-kejar produksi, minimal gini, karyawan nggak terlalu banyak gitu kan, terus operasional kandang.
kandang nggak perlu ekspansi kemana-mana gitu kan. Ya udah cukup segini. Dengan rumah deket gitu kan, dengan keluarga deket. Yang ngejar apa? Karena kan kata guru saya gini, laki-laki itu punya 4 kebahagiaan gitu. Yang pertama, ketika dia mempunyai rumah yang lapang katanya. Yang kedua, punya kendaraan yang nyaman, baik itu motor atau mobil kalau zaman sekarang mungkin ya. Yang ketiga, istri yang solehah beserta keturunannya gitu kan, berarti anak itu kan istri yang solehah. Yang keempat, tetangga yang baik. Alhamdulillah kita di sini dengan di lingkungan yang baik, istri anak yang alhamdulillah gitu kan, rumah juga lapang gitu kan, bukan asal rumah tapi lapang juga gitu kan, kendaraan ya bukan asal ada 4 asal ada 2 tapi nyaman gitu kan. Nah kayaknya itu yang membuat saya ngerasa ya udahlah gitu kan, cukup. Nah gitu, jadi ya itu ngejar apa gitu kan. Nah jadi apalagi sebagai umat muslim kan kita tanah suci alhamdulillah pernah gitu kan. Walaupun pengen lah nanti sama anak-anak, gitu kan sama orang tua, misalkan nanti pengen. Tapi yang penting yang wajibnya aja dulu lah gitu ta. Yang wajibnya dulu kita udah terlaksana. Jadi apa ya? Ini sama istri, alhamdulillah ya mungkin karena istri saya yang solehah itu. Mungkin kalau istri yang lain, ya tuh ya lumayan ya. 40 juga udah segini, apalagi 50 atau 80. Tapi istri saya alhamdulillah ngerti gitu kan. Yang ngajar apa, yang penting mah kita bareng-bareng aja terus. Mungkin itu ya yang bikin rebe itu, ya kan ya. Jadi bener bikin bahagia itu, kalau istri itu bikin bahagia bener. Jadi ngerasa cukup, kita nggak dikejar-kejar apapun. Ya kita ya gitu, bertahannya ya karena mungkin kita nggak muluk-muluk, nggak pengen ngejar. Mungkin kalau saya ada nafsu nih, dapat penghasilan gede misalkan nih, udah bikin kandang lagi yang gede-gede, ya mungkin itu yang jadi bom waktu di situ. Karena kita saving lah, saving lamun kasarnya kan kita penghasilan kita save, itu kan apa-apa kita aman. Tahannya mungkin di situ, karena prinsipnya ya itu daripada gini, saya mirisnya gini, banyak teman-teman saya ya bikin kandang baru tuh sampai kapasitas 3.000 ekor. Jangan kan yang gitu, yang ratusan ekor aja kita harus menciptakan dulu pasarnya apanya gitu kan. Kalau saya kan, saya nyiptain pasarnya kan dari 2004 tuh. Walaupun dulu saya susu kita minum sendiri, kadang kita bagi-bagiin ke tetangga. Setelah laku, ya alhamdulillah setelah tahu itu. Nah, makanya yang bikin alhamdulillah itu yang mungkin yang bikin bertanya di situ lah. Kita nggak ngoyo pengen jadi semakin besar nggak apa, mungkin di situlah kita ngerasa cukup aja gitu. Ya kita merawat ternak kita dengan baik lah, kita menjaga kesehatannya, menjaga kebersihan lingkungannya gitu kan. Terus promosi lah intinya lah, promosi dengan kualitas yang bagus gitu kan. Asalam itu bukan peternakan besar, enggak, kita nggak gede. Cuman kebetulan kita yang pertama untuk masalah di cross dorper ini. Jadi udah banyak nih yang repeat order, yang order 1-2 ekor, banyak juga yang lebih gede dari kita banyak. Cuma alhamdulillah ya asalam tuh ya mungkin asalam tuh ya disangka gede mungkin sama orang itu karena gitu kan mereka mikirnya gini, mungkin di saya aja yang blackhead misalkan gitu ya ada 10 tapi kan yang kecil aja yang nggak blackheadnya banyak. Mungkin mereka gini, kalau di asalam ada 100 misalkan ada 40 ekor, jangan-jangan yang lainnya banyak juga. Enggak, kita emang benar-benar fokus menjaga kualitas aja gitu. Tipsnya di situ aja lah, ngejaga kualitas. Mau menerima kritik lah gitu kan. Kang ini domonya kayak gini ya, kita oh ya udah oke, kita perbaiki apa-apa gitu. Kalau perawatannya ya sama aja. Pengalaman kita kan melihara kambing kontes itu kan udah hampir 10 tahun tuh, bahkan dari awal lah gitu kan. Nah, kita terapkan juga ke domba. Bahkan si domba itu lebih ringan. Kalau kambing, namanya kambing itu bulunya kan jangan dicukur. Kita harus sisirin. Kalau belum kering kita hair dryer kan. Oh gitu kan. Jadi groomingnya emang bener-bener wah mahal gitu kan. Groomingnya mahal. Kalau domba bulunya kotor dikit bisa dicukur sampai botak aman. Kalau dorper kan ini nggak ada tanduknya, beda kalau domba garut kan ada tanduknya tuh. Mungkin ada perawatan tanduk kalau domba garut. Kalau dorper kan nggak ada. Jadi kita bener-bener cuman mandiin vitamin dan makan yang full gizi lah, makannya harus bergizi gitu aja. Kalau kita sehari itu 2 kali, pagi sama sore, rumput sama konsentrat. Di kita rumput juga kadang pakai rumput liar. Nah, kan kalau kita kan breeding nih, kalau kita breeding, kenapa kita pakai sebagian rumput liar? Jadi gini, jadi si anaknya itu dia lebih cepat makan rumput. Dorper ini umur 2-3 hari anaknya udah mau rumput, walaupun dia cuma nyicip-nyicip doang. Nah kalau pakai rumput liar kan itu teksturnya kan lebih lembut tuh. Beda kan kalau saya kan ada juga tuh namanya rumput pakcong. Pakcong itu kan agak kasar lah gitu, harus digiling, harus di chopper. Nah jadi si anak tuh telat nih makan rumputnya, jadi dia ngelilin konsentrat aja terus. Nah kalau pakai rumput liar, jadi si anaknya tuh cepet tuh adaptasi ke rumputnya. Jadi dia kita 2 bulan udah bisa sapi 2 bulan. Tantangan terbesar itu kematian, mungkin kematian anak sih sebenarnya, kematian anak, tapi walaupun itu udah gampang teratasi lah. Sempat saya juga 2014 itu pas awal-awal fermentasi itu dalam 1 bulan 34 ekor anak mati kambing tuh.
Waduh, nah cuman itu alhamdulillah tuh ya nggak bikin ngedrop lah. Jadi gini, saya dulu itu nggak untung tapi nggak rugi, kan harusnya untung nih, tapi nggak rugi. Nggak ruginya kenapa? Yang namanya breeding, enaknya breeding itu gitu, kita bisa subsidi silang. Jadi si anak si induk ini ngelahirin, kalau kambing itu kadang 3 ekor, yang ini ngelahirin 1. Jadi kalkulasi misalkan ya kita rata-ratakan, kalau dengan yang mati kita rata-ratakan 1 ekor 1 anak lah gitu. Ya itu kata saya tadi, kita istilahnya aman lah gitu, istilahnya kan gini, kalau untung itu berarti kita ada lebihan dari kebutuhan keluarga gitu kan, jadi bisa nabung buat apa. Cuman kalau nggak untung tapi nggak rugi, keluarga aman gitu aja. Bagi saya nih kunci sukses dalam beternak itu kan bukan hanya memelihara, bukan hanya menunggu lahiran, jual beli anak, tapi tetap harus ada di pengelola keuangannya itu. Wah, pengelola keuangan itu mah boro-boro dalam bisnis. Untuk kehidupan sehari sangat penting sekali, semuanya harus ada lah pengelolaan keuangan lah gitu kan. Jual ternak, kalau kita catatannya salah-salah, apalagi cuma dicatat di pikiran, untung sih bener untung, tapi kalau kita nyatatnya salah-salah, peternak itu rugi tanpa sadar itu. Tek-tek di belakangnya tuh lagi itu gitu ya, karena dia dombanya bagus kita kasih makan bagus-bagusan, padahal itu yang bisa mengurangi keuntungan tuh di situ, tapi kita nggak sadar. Makanya menurut saya sebagai bisnis nih penting banget punya catatan keuangan yang jelas, terpantau, dan bisa diakses kapan saja. Untuk menghandle semua itu saya menggunakan aplikasi yang namanya Odoo, aplikasi kelola bisnis termudah. Odoo adalah bisnis software yang lengkap, all-in-one, uploadable, dan mudah digunakan. Bayangkan kalau semua urusan bisnis bisa dikendalikan dalam satu platform yang sangat terintegrasi. Fiturnya ada sales, kelola pesanan pelanggan dengan cepat dan otomatis. Invoicing, buat dan kirim invoice hanya dalam hitungan detik. Accounting, laporan keuangan, real time, dan nggak perlu pusing lagi. Nggak cuma itu, Odoo juga punya fitur yang lainnya seperti POS, website, HR, project management, dan lain-lainnya gitu. Saatnya bisnis kamu naik kelas dengan Odoo. Makanya buat teman-teman, coba Odoo secara gratis atau ngobrol bareng pakar Odoo dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Potensi di domba itu selalu besar. Kenapa selalu besar? Karena yang menciptakan pasarnya langsung oleh Allah. Itu prinsip saya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk akikah. Gini, kalau kurban masih bisa sapi atau unta kan. Tapi kalau akikah nggak ada itu. Kecuali domba dan kambing gitu kan. Kita gini aja. Kan populasi di Indonesia itu kan udah hampir 300 juta lah ya. Kalau kita ngambil setengahnya ada 150 juta kata itu kan. 150 juta jiwa misalkan. Itu kita ambil 10%-nya berarti 15 juta ya. 10%-nya. Kalau kita ngambil lagi 1%-nya berarti 1.500.000. Kalau kita ngambil 0,1-nya berarti kan 150.000. Nah, misalkan gini, saya nih harapan hidup saya misalkan nih, saya ingin 50 tahun lagi nih hidup misalkan gitu kan. 50 tahun lagi, iya saya gitu. Dengan saya menargetkan aja akikah ini mah, akikah. Sehari 3 ekor, itu hari aja 3 ekor. Bukan 3 orang, kalau 3 orang bisa lebih dari 3 ekor. Soalnya kan kalau laki-laki kan 2 tuh. 3 ekor aja sehari. Setahun itu 1.000 lah, rata-rata 1.000 kan. Kalau saya targetnya misalkan 50 tahun ke depan, berarti cuma 50.000 dengan kondisi pasar yang tadi 150 juta. Jadi peluangnya gede banget. Itu baru dari akikah, belum dari hotel, belum restoran, kan, belum catering. Itu akikah aja. Kenapa saya potensinya hanya di akikah? Karena gini, misalkan seluruh orang Indonesia nih sama Allah tuh ditakdirkan tidak menyukai daging domba atau kambing misalkan nih. Tapi Allah tetap paksa kita untuk membeli kambing dan domba dalam bentuk akikah gitu kan. Walaupun tadi kambingnya kita kasih ke daerah-daerah terpencil, kemana gitu, ke mana lah, ke luar negeri gitu kan. Tapi kita tetap harus beli nih gitu kan. Beda kalau seluruh orang di Indonesia tidak suka ayam, masih ada sapi gitu kan, masih ada kambing. Tapi kalau kita tidak suka kambing dan domba, Allah tuh tetap pasti kita harus beli ini buat akikah itu. Seumur hidup sekali. Tapi kan tetap ada peluang gitu, maksudnya peluang tuh ada gitu kan. Bener-bener tidak dinolkan gitu peluangnya gitu kan. Lah, harapannya untuk perusahaan ini semoga semakin bisa menopang kehidupan saya dan keluarga, itu intinya itu kan ya. Kedua, lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat sekitar, khususnya tetangga.
Karena kan saya dari dulu gini, prinsip hidup saya tuh menjadi yang berguna di atas yang terbaik. Walaupun asalam bukan peternakan yang paling bagus, yang paling gede, yang paling apa, tapi insya Allah kita tetap berguna nih, menjadi paling yang berguna lah gitu kan. Intinya gitulah harapannya gitu. Terus karyawannya lebih sejahtera gitu kan, domba-dombanya lebih di-upgrade lagi, lebih bagus lagi. Yang mungkin kalau sekarang saya masih menjual yang domba bagus itu masih di angka sekarang 6 juta misalnya gitu kan. Kalau nantinya bisa lebih murah, tapi saya nggak cukup nih dengan kehidupan yang lainnya misalkan gitu. Harapannya ya intinya lebih bermanfaat lah. Lebih bermanfaat lah buat teman-teman yang mau memulai usaha ternak domba nih. Saya sarankan di angka minimal indukan 20 atau 40 ekor indukan. Jangan juga langsung gede, yang punya modal gede misalkan langsung 1000 atau 2000 atau jangan 100 200, tetap bertahap aja lah, minimal dari 40 ekor atau enggak berapa ekor. Nah, kalau yang modalnya kecil, asalkan jangan memaksakan diri, kecuali kita sebetulnya bagi hasil dengan kayak saya dulu lah. Cuma kalau kita ingin fokus sendiri, perawatan sendiri, kalau cuma modalnya, aduh, ada buat kandang nggak ada buat domba, ada buat domba buat kandang nggak ada buat operasional. Saran saya berjamaah. Sama-sama cari partner teman kerja, teman kuliah, tetangga, pokoknya siapapun itu yang berpotensi, yang satu frekuensi ajakin, insya Allah. Dengan kata saya tadi, jadi usaha ternak itu kalau sedikit nggak masuk operasionalnya, kalau banyak susah operasionalnya gitu kan. Nah, jadi jadi harus pas lah, ada skala usahanya. Nah, saya sarankan di 20 atau 30 ekor indukan lah, idealnya segitulah, karena ya nanti bagi-baginya aman. Kalau di bawah itu berat operasionalnya, karena domba itu ya gini, banyak atau sedikit maka operasional segitu. Apalagi kita pakai karyawan kan kita nggak mungkin. Karyawan kalau kita punya 10 enak, tapi kalau kita lebih banyak berat gitu kan. Jadi kita harus standar mereka di 20-30 ekor. Mulai aja lah dulu. Semoga teman-teman yang melihat tayangan ini atau video ini bisa termotivasi atau terinspirasi lah ya, minimal gitu kan, dari apa yang saya sampaikan, saya jalani selama ini. Saya Pandu dari Peternakan Asalam. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.